Kami dari kelompok 5. ingin mempresentasikan tentang Penegakan etika bisnis di Indonesia studi komparasi dengan negara Singapura. dengan dosen, Ibu Yani Hendrayani, PhD. dengan saya Imam Arif Fikri dan teman saya. Saya Amelia Astuti. Saya Femi. Saya Muhammad Aman. Selamat menyaksikan. Indonesia merupakan salah satu negara yang sulit dalam perizinan untuk mendirikan bisnis. Hal tersebut ditinjau dari laporan Indeks Doing Business yang mengatakan bahwa Indonesia berada pada peringkat 72 negara yang memiliki regulasi cukup panjang dalam berbisnis, mulai dari biaya yang mahal dan waktu yang lama. Namun, di samping itu, Indonesia adalah tempat yang tepat untuk berinvestasi karena besarnya potensial dari bahan baku mentah, tenaga kerja yang melimpah, berkembangnya pasar negara, dan padat populasi yang mana disesuaikan dengan kuatnya jumlah pembelian berbeda dengan Singapura. Singapura merupakan negara favorit tujuan perusahaan global untuk perpanjangan tangan bisnis mereka di Asia. Kemudahan perizinan berbisnis menjadi poin utama. Menurut pendiri Singapura Guaitu, Tatiana Gromenko, Singapura dipilih sebagai destinasi bisnis untuk industri jasa, terutama bagi perusahaan rintisan digital berbasis teknologi. Meski negara kota ini tidak terlalu luas, hampir semua perusahaan kelas dunia itu memiliki kantor perwakilan di Singapura. Salah satu yang menjadi pertimbangannya adalah karena regulasi yang dikeluarkan pemerintah ramah terhadap usaha dan kebijakan pajak yang terbuka. Bahkan ada juga pembebasan pajak serta insentif keuangan. Dalam hal berbisnis tentu ada etika. Etika bisnis memberikan banyak manfaat positif dalam jangka waktu pendek dan panjang bagi masyarakat, negara, bahkan kompetitornya. Kalau masyarakat pada suatu negara sudah terbiasa menerapkan etika dalam kesehariannya, tentu tidak sulit untuk menerapkannya dalam berbisnis. Di Indonesia kita memiliki ideologi Pancasila yang menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Nah, Singapura juga memiliki ideologi 5 buah nilai nasional Singapura, the shared values, yang mengandung perspektif dan nilai-nilai Konfusianisme dan menjadi identitas sekaligus ideologi nasional Singapura yang disusun dengan mempertimbangkan aspek multikulturalisme Singapura. Dalam setiap negara tentu tidak akan ada ideologi yang salah. Akan tetapi, dapatkah negara menerapkan ideologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dalam berbisnis? Jika dilihat, tingkat korupsi di Singapura sangatlah rendah. Selain itu, Singapura juga dinilai sebagai negara hunian yang nyaman karena sistem pemerintahannya yang fokus pada kesejahteraan rakyat dan penyediaan sarana yang memadai. Jika dilihat, tingkat korupsi di Indonesia itu relatif banyak. Selain itu, situasi dan kondisi selalu dimanfaatkan untuk meraup keuntungan dalam berbisnis. Berikut kita akan membahas dari sisi Singapura yang dilatar belakangi oleh keprihatinan Singapura akan lunturnya nilai-nilai Asia yang mulai tergantikan oleh nilai-nilai Barat, seperti pergantian komunitarianisme menjadi individualisme. Deputi pertama Perdana Menteri Goh Chok Tong dalam pidatonya pada tanggal 28 Oktober 1988 mengusulkan untuk membentuk ideologi nasional yang terdiri dari nilai-nilai nasional Singapura. Pada tahun 1991, pemerintah Singapura menetapkan The Shared Value yang merupakan 5 buah nilai nasional Singapura. The Shared Value mengandung perspektif dari nilai-nilai Konfusianisme dan menjadi identitas sekaligus ideologi nasional Singapura yang disusun dengan mempertimbangkan aspek multikulturalisme Singapura. Kelima nilai yang ada dalam The Shared Value adalah yang pertama, yaitu bangsa sebelum komunitas dan masyarakat di atas diri individu. Yang kedua, keluarga sebagai unit masyarakat yang utama dalam mendasar. Yang ketiga, dukungan komunitas dan penghormatan atau penghargaan untuk individu. Dan yang keempat, konsensus bukan konflik. Dan yang kelima, harmoni ras dan agama. The Shared Value
mencerminkan nilai-nilai Konfusianisme. Pertama, the shared value mencerminkan adanya hierarki dalam masyarakat, yaitu pertama-tama masyarakat harus memprioritaskan bangsa dan negara, lalu baru kepentingan individu termasuk kepentingan kekeluargaan. Kedua, the shared value juga menekankan pentingnya hubungan harmonis dalam keluarga dan juga keharmonisan ras dan agama seperti konsep living harmony. Yang ketiga, sesuai dengan prinsip menjunjung keharmonisan dalam ajaran Konfusianisme, the shared value mendukung konsensus dalam menghindari konflik. Keempat, dukungan komunitas juga mencerminkan nilai-nilai Konfusianisme. Dukungan komunitas berarti memberi perhatian khusus kepada orang-orang yang kurang beruntung dengan kegiatan sukarela sosial. Hal ini sesuai dengan konsep REM atau kemanusiaan dalam ajaran Konfusianisme. Konsep 5 hubungan manusia atau 5 humans relationship yang mendukung dari kualitas pemerintahan Singapura. Mengenai hal tersebut, Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menteri Singapura mempunyai visi atau pandangan lebih baik sistem satu partai dominan karena Lee beranggapan dengan sistem tersebut akan membawa keamanan dan kemakmuran, dan menurut Lee pula bahwa partai oposisi yang kuat bukan sesuatu yang penting dalam demokrasi, dan bahkan partai oposisi akan menciptakan ketidakharmonisan. Selain praktek sistem satu partai dominan, pemerintah Singapura juga menegakkan disiplin politiknya dengan memberantas korupsi. Hal ini juga untuk menciptakan kestabilan politik dalam negeri yang dapat mendukung iklim ekonomi yang kondusif bagi proses pembangunan. Dan dalam rangka untuk mencegah memerangi korupsi, Singapura The Corrupt Practice Investigation Bureau, di mana CPAB ini bertanggung jawab secara langsung kepada Perdana Menteri, dan hasilnya adalah Singapura dikenal sebagai negara yang rendah tingkat korupsinya. Mengikat kehidupan rakyat Singapura, di mana segala sesuatunya penuh dengan aturan. Dari mulai dilarang meludah, dilarang merokok, sampai dilarang menghentikan bis sembarangan di tempat umum. Jika semua itu dilanggar, maka konsekuensinya adalah fine atau denda. Dengan memiliki peraturan-peraturan yang ketat dan sanksi hukum yang relatif berat, maka hasilnya memang Singapura menjadi terkenal negara yang serba teratur. Keteraturan ini merupakan hasil dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Singapura dengan menerapkan disiplin sosial politik dan membuat kondisi Singapura menjadi relatif stabil, dan kebijakan ekonomi open door for foreign investment juga berjalan dengan baik sebab didukung dengan kondisi politik sosial yang stabil dan minimnya korupsi serta kondisi masyarakatnya yang berdisiplin. The shared value terbukti berkontribusi pada kesuksesan politik dan sosial negara Singapura, yang tentunya hal ini berkaitan dengan unggulnya penerapan etika bisnis di Singapura. Singapura percaya bahwa untuk menjadi negara maju dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul. SDM yang unggul harus memiliki karakter yang baik. Hal inilah yang mendasari pendidikan karakter di Singapura ditanamkan sejak masa sekolah. Singapura juga optimis bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar dan sarana yang penting dalam mendidik karakter dan mencerdaskan generasi bangsa. Oleh karena itu, untuk membentuk karakter masyarakat Singapura, the shared value diajarkan di sekolah, khususnya melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan moral. Tidak hanya itu, penanaman nilai-nilai yang ada dalam the shared value juga dilakukan oleh orang tua. Berikut kita akan membahas dari sisi Indonesia. Mengingat etika bisnis di Indonesia adalah kewajiban moral untuk mengelola bisnis secara etis demi solidaritas kemanusiaan dan kesejahteraan umum. Diakui bahwa bisnis yang beretika harus didasarkan pada keadilan, tanggung jawab, kejujuran,
kebijaksanaan, loyalitas, integritas moral, dan tidak merugikan prinsip-prinsip lain. Prinsip-prinsip etika ini ditemukan dalam ideologi negara, budaya, dan ajaran agama. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila berarti 5 prinsip, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi, dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip tersebut memberikan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara dan kegiatan bisnis. Ditemukan bahwa kelima asas dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dapat mendukung dalam membangun aktivitas etika dan struktur etika dalam aktivitas bisnis sehari-hari di Indonesia. Meski demikian, penerapannya belum baik di Indonesia. Jadi, dilihat dari upaya pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia, sudah dilakukan melalui berbagai cara atau upaya. Namun, hingga saat ini masih saja terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga, atau terdapat beberapa bahaya sebagai akibat korupsi, yaitu bahaya terhadap masyarakat dan individu, generasi muda, politik, ekonomi, dan bangsa, maupun birokrasi. Terdapat hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi, antara lain berupa hambatan struktural dan instrumental dan manajemen. Oleh karenanya, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasinya, antara lain mendesain dan menata ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi dan pengawasan, dan sanksi, meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung. Dalam pencegahannya, dalam rangka pemberantasan korupsi, perlu dilakukan penegakan secara terintegrasi, adanya kerjasama internasional dan regulasi yang harus harmonis. Jika dilihat masyarakat Indonesia kebanyakan masih mengalami dilema bisnis, penegakan etika bisnis di Indonesia masih terbilang kurang, meskipun pada akhirnya setiap hal tergantung kepada peran masing-masing individu. Jika dilihat sebenarnya, orang Indonesia mayoritas terlalu menghargai hubungan kerja dan keuntungan bisnis. Hal tersebut sebenarnya sangat baik dan patut untuk diapresiasi. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah ketika masyarakat Indonesia mengandalkan segala cara demi tercapai hubungan kerja yang harmonis, diiringi dengan meningkatnya keuntungan bisnis. Apabila dibandingkan dengan Pancasila, share value yang dimiliki Singapura semua tepat dan patut untuk diimplementasikan. Implementasi yang tepat dan yang sesuai yang menjadi tantangan bagi Indonesia. Diharapkan setiap orang mendapatkan pendidikan dini tentang etika sejak usia dini maupun TK. Hal ini tersebut sangatlah penting dalam pembentukan pribadi dan norma setiap orang. Etika sendiri merupakan hal yang paling mendasar dari sifat manusia tersendiri. Ketika dasarnya kokoh, maka prinsip tersebut tidak akan mudah roboh. Namun, jika dasarnya goyah, maka prinsip tersebut akan roboh atau runtuh. Selain itu, tidak menutup kemungkinan pemerintah kita dapat mencontoh Singapura dalam kepastian hukum, ease of doing business, keamanan, dan serta regulasi yang mendukung bisnis. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa di kembali.